Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, dan senang sekali berjumpa dengan Anda semua ya, di mana saja Anda berada. Kita sharing kembali tentang padang pengembalaan ya, atau pastura, tentang apa? Pengelolaan air ya, di pastura seperti apa ya. Kita berharap bahwa keberhasilan, terutama ya produktivitas ternak kita. Nah, bagaimana pengelolaan air di lahan pastura? Nah, pengelolaan air di lahan pastura sangat penting untuk memastikan bahwa produksi hijauan pakan ternak yang optimal dan berkelanjutan tentunya ya, terutama di daerah yang rentan terhadap fluktuasi curah hujan ya, di daerah kering ya. Nah, berikut ini beberapa aspek penting dalam pengelolaan air di lahan pastura. Yang pertama, penyimpanan dan pengelolaan air hujan. Jadi penangkapan air hujan, sistem seperti water harvesting ya, dapat digunakan untuk menangkap dan menyimpan air hujan di embung ataupun di waduk kecil ya. Air ini dapat digunakan selama musim kemarau untuk mengairi padang rumput atau digunakan sebagai air minum bagi ternak ya. Kemudian saluran drainase, jadi membuat sistem drainase yang baik untuk mencegah genangan air yang dapat merusak akar rumput ya. Nah, sistem drainase yang baik ini juga membantu menjaga tanah agar tetap aerasi, sehingga pertumbuhan tanaman tidak terganggu. Jadi banyak juga tanaman yang tidak tahan genangan ya. Jadi ini juga harus diantisipasi agar padang pengembalaan kita bisa mempunyai produktivitas yang optimal. Nah, berikutnya adalah irigasi. Jadi irigasi permukaan bisa berupa saluran terbuka yang mendistribusikan air ke pastura, tetapi juga kurang efisien biasanya dibandingkan metode lain karena banyak air yang hilang akibat penguapan ya, dan infiltrasi yang berlebihan. Ini yang harus diantisipasi. Nah, bisa juga menggunakan irigasi tetes. Nah, ini sangat efisien karena air disalurkan langsung ke akar tanaman. Ini menghemat air dan mengurangi resiko pembusukan akar. Kemudian irigasi sprinkle ya, metode yang sering digunakan untuk meratakan distribusi air di seluruh area pastura, tetapi perlu perencanaan yang matang agar air tidak terbuang ya. Jadi ini juga harus kita rencanakan dan kita harus punya strategi. Nah, berikutnya adalah di dalam pengelolaan tanahnya. Jadi mulsa juga mengurangi penguapan air dari permukaan dengan penambahan bahan organik misalnya. Jadi ini bisa meningkatkan kapasitas tanah untuk menahan air dengan menambah bahan organik seperti kompos ataupun pupuk kandang. Nah, ini akan membantu tanah menyimpan lebih banyak air saat musim penghujan dan melepaskan secara perlahan-lahan selama musim kering atau musim kemarau ya. Jadi pengolahan tanah konservatif ya. Yang berikutnya ini juga pengolahan tanah minimal atau no tillage, no till ya, dapat membantu mengurangi erosi dan meningkatkan retensi air di dalam tanah yang kita punya tentunya, atau lahan pastura kita. Nah, berikutnya adalah mulsa. Menggunakan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah, terutama pada daerah dengan curah hujan yang rendah ya. Jadi ini juga harus diantisipasi ya, bahwa penguapan yang sangat masif itu perlu kita kurangi ya. Nah, berikutnya adalah pemilihan tanaman yang tepat. Rumput tahan kekeringan misalnya. Jadi kita bisa memilih spesies rumput atau legume yang memiliki spesifikasi yang bisa beradaptasi terhadap kondisi kering, ataupun yang memiliki akar yang dalam sehingga mampu dia mengambil air dari lapisan tanah yang lebih dalam lagi. Nah, diversifikasi tanaman ini menggunakan campuran berbagai macam spesies tanaman yang berbeda untuk memastikan bahwa
lahan pastura tetap produktif selama berbagai kondisi cuaca ya. Jadi kita berharap apapun cuacanya bisa kita berikan yang terbaik untuk rumput yang kita pelihara ya. Jadi walaupun musim kemarau masih bisa ada distribusi air yang bisa kita bagikan ya, karena syarat kehidupan itu bagi tanaman atau hijauan pun itu adalah ketersediaan air. Nah, yang kelima ini rotasi pengembalaan ternaknya yang kita kelola. Jadi pengelolaan rotasi gembala, jadi membatasi waktu pengembalaan di suatu area agar rumput memiliki waktu untuk pulih dan menyerap air kembali. Praktek ini juga mengurangi tekanan pada tanah sehingga struktur tanah tetap baik dan mampu menyerap air dengan lebih efektif. Kemudian berikutnya adalah gembala terkontrol. Dalam sistem ini, ternak digerakkan melalui padang rumput secara sistematis untuk menghindari ya overgrazing ya, pengembalaan yang berat ya, yang dapat merusak tanah dan mengurangi kemampuan retensi air ya. Kemudian yang keenam itu pengelolaan hutan dan vegetasi sekitar. Jadi penanaman pohon di sekitar padang rumput. Pohon-pohon di sekitar pastura dapat membantu mengurangi erosi. Jadi menyediakan naungan bagi ternak ya. Ini juga ternak butuh naungan dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah nantinya. Nah, vegetasi penyangga ini di sekitar aliran air misalnya, juga menanam vegetasi di sekitar sungai atau aliran air membantu menjaga kualitas air dan mencegah erosi lahan ke dalam sungai ya. Contohnya bisa kita menggunakan berbagai macam legium pohon yang kira-kira waktu musim kemarau masih ada daunnya ya, tetapi juga kandungannya sangat tinggi proteinnya. Jadi banyak berbagai legium pohon, mulai dari lamtoro, ada turi, Sesbania grandiflora, itu adalah tanaman yang punya kemampuan ya di tempat yang daerah kering ya. Kemudian berikutnya adalah pemantauan dan pengukuran. Jadi penggunaan teknologi pemantauan kelembaban tanah, misalnya teknologi modern seperti sensor kelembaban tanah dapat membantu memantau kondisi air di tanah dan memungkinkan irigasi dilakukan secara efisien. Kemudian pemetaan aliran air. Jadi pemetaan aliran air di lahan pastura membantu mengidentifikasi area yang rentan terhadap kekeringan ataupun genangan air sehingga pengelolaan air bisa lebih tepat sasaran. Kemudian berikutnya adalah teknik konservasi air dan pengendalian erosi pada lahan pastura. Teknik konservasi air dan pengendalian erosi di lahan pastura sangat penting ya untuk menjaga produktivitas lahan, mencegah degradasi tanah serta mempertahankan cadangan air untuk keberlangsungan pertanian. Jadi lahan pastura seringkali berada di area rentan terhadap kekeringan dan erosi sehingga penerapan teknik-teknik ini dapat menjaga ekosistem lahan tetap sehat ya. Nah, ini berikut ini beberapa teknik yang efektif di dalam konservasi air tentunya ini ya. Jadi termasuk di dalam mengendalikan erosi pada lahan pastura. Yang pertama itu teknik konservasi air pada lahan pastura ya. Jadi konservasi air apa tujuannya? Untuk menjaga kelembapan tanah ya, meminimalkan kebutuhan irigasi dan meningkatkan retensi air di dalam tanah. Berikutnya adalah ini salah satu ya, yang pertama ya, penanaman tanaman penutup atau cover crop ya. Ini fungsinya apa ya? Menanam tanaman penutup ini seperti legium ataupun kacang-kacangan ini membantu mengurangi kehilangan air melalui penguapan dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Termasuk kacang-kacangan ini bisa menangkap hidrogen di nitrogen ya, gas nitrogen dari udara dan dimasukkan ke dalam tanah, dan ini juga akan berdampak positif pada lahan pastura kita. Nah, keuntungannya tanaman penutup melindungi permukaan tanah dari sinar matahari langsung dan angin yang mempercepat penguapan sekaligus memperbaiki struktur tanah melalui tambahan bahan organik. Yang berikutnya adalah mulsa atau mulching ya.
jadi fungsi mengaplikasikan mulsa dari bahan organik seperti jerami ataupun daun kering di permukaan tanah membantu mempertahankan kelembaban tanah dengan mengurangi penguapan. Keuntungannya adalah mulsa juga berfungsi untuk menekan pertumbuhan gulma yang bersaing dengan tanaman pakan ternak dalam hal air dan nutrisi, serta memperbaiki struktur tanah seiring dengan dekomposisi bahan organik. Ya. Berikutnya adalah sistem irigasi yang efisien. Irigasi tetes misalnya. Sistem irigasi tetes memastikan bahwa air diberikan langsung ke akar tanaman dengan tingkat efisiensi yang tinggi sehingga mengurangi pemborosan air akibat penguapan. Kemudian irigasi sprinkle misalnya ya. Alternatif lain adalah irigasi sprinkle ini yang dapat mengairi lahan secara merata ya, terutama pada area pastura yang lebih luas ya. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan rotasi dan pengembalaan ya. Jadi rotasi pengembalaan ini penting juga untuk mengatur waktu dan intensitas pengembalaan yang dilaksanakan atau dilakukan ternak. Ini sama dengan pemanenan rumput ya. Kalau pengembalaan itu dikenal dengan grazing. Jadi rumput dapat pulih secara efektif yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas tanah dalam menyimpan air. Kemudian kita siapkan area istirahat, jadi memberikan waktu istirahat bagi lahan pastura ya setelah dikembalakan untuk kesempatan recovery dia bagi akar tanaman ya, dan untuk memperdalam pertumbuhannya yang membantu penyerapan dan penyimpanan air ya. Jadi itu. Berikutnya adalah pemilihan tanaman tahan kekeringan. Jadi rumput legum tahan kekeringan ya. Pemilihan spesies tanaman yang adaptif terhadap kondisi kering seperti Brachyaria ya atau Guinea grass ya akan mengurangi ya kebutuhan irigasi dan memungkinkan lahan tetap produktif walaupun dalam musim kering ya. Ada Brachyaria brisanta ya, ada Brachia decumbens ya, dan lain-lain ya. Yang lain bisa juga ya, tergantung dari spek rumput tersebut. Kemudian teknik pengendalian erosi di lahan pastura. Erosi tanah terjadi ketika tanah yang subur hilang akibat aliran air, permukaan ataupun angin. Ini dapat menurunkan produktivitas lahan dan menyebabkan degradasi lingkungan. Berikut ini beberapa teknik untuk pengendalian erosi, misalnya terracing atau terracing. Nah, fungsi pada lahan miring terracing ya, terracing ya, bukan terracing ya. Terracing membentuk langkah-langkah yang bertingkat dia ya, dan yang akan memperlambat aliran air sehingga lebih banyak air yang meresap ke dalam tanah dan mengurangi resiko terjadinya erosi. Nah, keuntungan terracing ini dapat efektif dalam menjaga struktur tanah dan mengurangi kecepatan air yang mengalir di lahan, terutama lahan miring. Ini adalah salah satu contohnya ya. Kemudian strip cropping ya. Jadi fungsi strip cropping ini adalah teknik menanam tanaman dalam barisan yang diselingi dengan rumput ataupun tanaman penahan erosi. Jadi tanaman yang penahan ini membantu mengurangi aliran air dan menangkap sedimen yang terbawa. Nah, keuntungan teknik ini adalah mengurangi kecepatan aliran air dan erosi serta meningkatkan infiltrasi air di area tanaman pakan ternak ya. Yang berikutnya adalah kontur plowing atau pembajakan kontur. Fungsinya adalah membajak tanah mengikuti kontur atau kemiringan lahan untuk memperlambat aliran air permukaan dan meningkatkan infiltrasi. Jadi aliran air yang terhalang oleh kontur tanah akan lebih banyak meresap ke dalam tanah. Keuntungannya adalah untuk mengurangi risiko erosi dan membantu meningkatkan retensi air di dalam tanah ya. Kemudian berikutnya adalah vegetasi penahan erosi. Fungsinya adalah menahan vegetasi seperti pohon ataupun rumput dengan akar yang kuat di sepanjang lereng ataupun tepi aliran air. Vegetasi ini membantu memperkuat tanah, memperlambat aliran air, dan mencegah tanah
tergerus nantinya. Keuntungannya adalah teknik ini tidak hanya mencegah erosi tetapi juga membantu meningkatkan kapasitas tanah untuk menyerap air dan menjaga kelembapan tanah di sekitar pastura. Nah, berikutnya adalah penanaman pohon dan agroforestry. Nah, ini ya sangat penting ya sekali ya. Agroforestry ini melibatkan kombinasi tanaman hutan ya dengan tanaman pakan ternak di lahan pastura. Pohon-pohon ini akan membantu nanti memperbaiki struktur tanah, menambah bahan organik dari serasah yang mungkin dia terdekomposisi dan bertindak sebagai penyekat angin ya, sehingga mengurangi resiko erosi. Keuntungan agroforestry ini juga memberikan manfaat tambahan berupa pakan ternak tambahan, misalnya dari daun pohon dan produk non kayu lainnya ya. Tuh. Berikutnya adalah gully plugging ya, penyumbatan parit erosi ya. Jadi fungsinya adalah parit erosi yang sudah terbentuk dapat diatasi dengan memasang penghalang vegetasi misalnya ya, atau struktur batu yang untuk menghambat aliran air dan mencegah tentunya pembesaran parit nantinya ya. Nah, keuntungannya ini membantu memulihkan lahan yang sudah terkena dampak erosi dan mengurangi resiko lebih lanjut. Nah, berikutnya adalah wind breaks ya, penyekat air ya. Fungsinya di daerah yang rentan terhadap erosi angin ya, menanam barisan pohon atau vegetasi tinggi sebagai penyekat angin, mengurangi ya kecepatan angin yang dapat menyebabkan pengikisan tanah nantinya. Keuntungan adalah selain mencegah erosi angin, windbreak juga membantu menciptakan mikroklimat yang lebih kondusif untuk pertumbuhan tanaman pakan ternak. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memanage drainase. Jadi saluran drainase, membuat saluran drainase untuk mengarahkan air berlebih dari area pastura yang tergenang air ke tempat penampungan yang aman, dapat mengurangi risiko erosi akibat air yang mengalir deras ya. Kemudian penahan air hujan, jadi membuat waduk ataupun embung di area strategis dapat membantu menangkap limpasan air hujan dan menggunakannya kembali selama musim kering ya. Yang keempat adalah penambahan bahan organik, misalnya pupuk organik ya. Penambahan kompos atau pupuk kandang ke tanah pastura tidak hanya memperbaiki struktur tanah, tetapi juga meningkatkan kapasitas tanah untuk menahan air dan mengurangi resiko erosi. Bahan organik meningkatkan porositas tanah dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik. Nah, dengan penerapan teknik konservasi air dan pengendalian erosi ini, lahan pastura dapat tetap produktif dan berkelanjutan ya, meskipun dalam kondisi lingkungan yang menantang. Pendekatan ini tidak hanya melindungi sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan produktivitas hijauan pakan ternak ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita berharap bahwa kita tetap bersemangat ya, memperjuangkan supaya peternakan kita lebih maju ya, produktivitasnya lebih tinggi, sehingga swasembada pangan terutama di protein hewani, daging dan seterusnya, telur dan lain-lain itu bisa kita tingkatkan ya. Nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.